Halo guys, kembali lagi di channel Harry Lims. Di video kali ini saya akan nyobain kamera Canon EOS Rebel T1i atau di Indonesia namanya Canon EOS 500D keluaran 2009. Apakah masih layak untuk digunakan untuk sebagai kamera pemula? Langsung aja kita bahas kupas tuntas bersama fotografer andalan kita, Nando Motret. Oke, let's. Sekarang kita membahas ini kamera Canon EOS 500D atau dikenal juga dengan EOS Rebel T1i. Ngomong Rebel itu nama apanya ya? Kalau Rebel itu untuk yang versi Eropa. Oh, versi Eropa ya? Iya, untuk yang versi luar negeri, tapi kalau yang Jadi dia di setiap tipe misalnya 500D, 600D, 500D ya, itu masih ada? ada Rebel berapa gitu. Nah, kita sekarang mulai bahas dulu dari lensa Canon ya? lensanya Canon ini. Yang tele? Ini tele 55 250 fili Nah, ini fokalnya. bisa sampai panjangnya nambah segini ya. Lalu paling kecilnya segini. Untuk dari segi Body lensanya mungkin ya? bodi lensanya dulu ya kita bahas. Body lensanya dulu ya? Untuk ini sudah memiliki autofocus dan manual fokus ya ini ya. Lalu juga ada stabilizer di lensanya. Stabilizer lensa ya? Stabilizer lensa. Kalau Oh ya teman-teman, stabilizer lensa sama stabilizer body jelas beda ya. Kalau stabilizer lensa itu ya stabilizernya ya berfungsi ketika lensa itu ditancapkan. Kalau di body itu lebih kompleks, jadi bisa mereduce getaran secara optimal juga kalau di body itu. Kalau di lensa ya hanya di lensa saja, kurang optimal menurut aku. Kalau di body mungkin kalau buat video mungkin ya. Buat video, Buat konten, buat video itu kalau hanya sekedar foto aja di lensa juga cukup. pakai lensa ini cukup ya. Lalu ini untuk bukaan f-nya ini 4 sampai 5,6. 4 sampai 5 Ya untuk yang TD-nya ini. Jadi aku coba moto Harry cukup bokeh. Cukup bokeh ya. Bokeh. Dengan bukaan f. Tapi ya kalian harus mundur jauh dia dari objek ya. harus mundur jauh. Harus mundur ya. jauh. Yakin harus dimentokin sih zoomnya Harus. sampai 250. Sampai sekitar segini. berapa meter 250 nya? Sekitar 5 meter lebih. 5 meter lebih. 5 meter lebih. 5 sampai 10 lah. 5 sampai 10 meter. Lalu untuk bodinya sendiri cukup compact ya 500D ini ya. Cuma kan kalau ini ada tambahan ini apa? Ya. Baterai gripnya. Ya. Jadi kelihatan agak bongsor gitu ya. Iya, padahal enggak Pak. Ada enggak. Aslinya cuma ini putus kan. Tapi ini enteng sih. Enteng enteng ya. Enteng. Ketimbang ini lagi. Ya, kalau yang sebelah sini ini full frame ini. Kalau ini masih APS-C, sensornya masih 15 megapiksel. 15 megapiksel. Ngomong juga ini juga kamera sudah cukup tua ya. Cukup tua. Cukup tua. 2009 di launching. 2009. Dan kebetulan ini dibelinya juga di tahun yang sama 2009. 2009. Cuma guys ini apa ya kekurangannya layarnya ini fix, gak bisa diputer, gak bisa di flip gitu ya. Jadi kalau kamu mau moto angel-angel yang sulit, rasa sulit kamu untuk mengeker ini, melihat display dari gambarnya. Jadi kalian harus layarnya fix. agak mungguk gini. Kalau kalian layar bisa di flip ke atas atau ke samping, itu sangat memudahkan kalian untuk memotret. Lalu untuk dari segi kemampuan kualitas fotonya gimana? Kalau kualitas foto dengan megapiksel yang kecil tadi, menurut aku kurang sih karena kalau di zaman sekarang kan pasti butuh megapiksel yang besar juga. Kan kebutuhannya juga banyak, bisa untuk billboard, bisa untuk majalah, bisa untuk print juga kan, katalog gitu-gitu sih. Jadi untuk Kalau hanya sebatas digital upload ke sosial media ya saya rasa cukup. masih cukup lah ya. Lalu untuk dari segi menu-menunya seperti
ISO. Kalau dari terus segi shutter menunya speed. menurut aku gampang sih, karena apa ya? Kan kebanyakan orang bilang bahwa Canon ini user friendly. Jadi memang user friendly karena setiap orang sekali ya. iya, dia apa Tidak orang yang mengubah baru megang kamera DSLR pertama kali megang Canon itu pasti bisa, mungkin nggak bisa, pasti bisa. karena benar-benar User friendly sih. user friendly ya, dari tombol-tombolnya Dari juga, tombolnya juga. terus dari menu-menunya juga mudah dipahami ya. Apalagi kan kamera zaman sekarang kan ada aperture priority kan, jadi memudahkan sekali bagi kalian yang tidak paham tentang segitiga exposure mungkin. Tuh. Itu sih. Lalu ini juga kalau yang ini kan ada untuk tambahan 2 baterai ya, jadi baterainya otomatis sangat lama. Tapi kalau enggak pun ya masih pakai yang aslinya bawaannya, satu baterai ada itu juga sangat cukup sekali. Cuma untuk slotnya cuma satu ya, karena ini kamera DSLR yang semi basic. Jadi ini slotnya memori cuma ya. satu, Slotnya ini cuma satu ini. Ya. Terus untuk viewfindernya gimana? Untuk viewfinder menurut aku cukup sih. Cukup ya. Cukup deh. Viewfinder ya menunya hanya gitu-gitu aja sih. Kalau untuk live view-nya ini agak susah karena di kamera Canon 500D ini live view-nya nggak bisa nggak bisa otomatis gitu ya. Bisa kita jepret atau fokusnya nggak jalan di live view, tapi di viewfindernya jalan. Jadi Aku nggak tahu ini kamera 500D aja atau yang di lain kayak gitu nggak tahu. Harus Kalau tahu aku di gitu ya? 500D nggak kayak gitu sih. Nggak gitu ya. Nggak gitu 500D. Mungkin kamera lama mungkin. Mungkin iya. Nah yang mengingat launchingnya 2009 ya. Soalnya dulu aku punya Canon 500D itu otomatis fungsinya jalan semua. Di review juga jalan atau fokusnya di viewfinder juga jalan. Kalau ini hanya bisa milih salah satu. Kalau mau pakai layarnya ini pakai layar, kalau di bander gitu ya. Autofokusnya gimana mungkin? Autofokusnya ini Titik fokusnya tuh bentuknya kan kayak pajak gini ya. Terus ya cukup cepet kok. Untuk di kamera tua ini cukup cepet. Nggak selemot itu sebetulnya gitu. Menurutmu pakai baterai grip gimana? Kalau pakai baterai kekurangan ini, kelebihannya mungkin? mungkin kekurangannya bongsor ya, berat. Tapi kelebihannya dia terlihat kesannya itu kayak kamera mahal gitu ya, karena besar gitu. Padahal nggak sama sekali. Ya. Lalu bisa ini shutternya ada di sini, bawah bodinya juga bisa di sini. Ini kalau foto portrait ya? Ya, ini kalau ini untuk foto portrait bisa di sini. Kebetulan ini nggak delay. Nggak delay. Kebetulan nggak delay. Ya. Lalu juga bisa memperpanjang usia pakai kita kan, baterainya 2. Jadi misalkan mau hunting jauh lama gitu sudah nggak usah mikir baterai. Nggak usah mikir baterai karena 2 baterai. 2 ya. Gitu. Untuk flash extended-nya ada ya? Ada. Coba ya. Nah, gitu. Ada flash ini. Tapi jangan dipakai sih. Jangan dipakai. Biasanya kan pakai flashnya maju. Nah, pakai remote itu ya. Remote disambungkan ke kodok atau apa gitu ya. Tapi menurut fotografer yang biasa pakai Nikon ini, kira-kira 500D ini masih layak nggak digunakan di 2021? Untuk masalah layak atau nggak layak ini sebenarnya tergantung di kebutuhan kalian sih. Kalau kalian membutuhkan untuk megapikselnya besar, untuk mungkin majalah, untuk billboard, itu saya nggak sarankan untuk memakai ini, karena jujur kamera ini memang digunakan untuk user pemula, bukan user yang semi pro maupun profesional. Jadi ini buat khusus yang user pemula. Kalau user pemula pakai ini, saya rasa cukup sih untuk belajar ya, benar-benar mengenal untuk mengenal terus cara menentukan titik fokus ya, atau cara memegang kameranya benar juga bisa belajar di sini. Karena dari segi body emang ini betul-betul DSLR ya, dan sudah mencerminkan kira-kira ukuran dimensi bobot ya kan. Gitu. Kalau kira-kira kalau misalkan ada dihadapkan pilihan, ada Canon seperti ini atau mungkin Canon M100 misalnya. Canon M100 menurut aku sendiri, karena aku DSLR lover, jadi aku memilih yang ini. Milih yang ini ya. Ketimbang aku harus memilih mirrorless, karena apa ya? Kan balik lagi ke itu lagi DSLR lover itu. Aku nggak suka kamera yang terlalu
kecil gitu. Jadi aku kan kebiasaan megang kamera DSLR ya, kayak macam kayak Besar-besar gini. gitu ya. Jadi ya harus nyaman gitu, nggak bisa kalau aku megang kayak uji film ini malah terasa aneh di tangan. Oh, kecil amat gitu ya. Kecil amat pasti. Aneh jadinya. Kalau misalkan di rating gitu kira-kira EOS 500D ini gimana? Kalau di rating sih aku sebenarnya nggak bisa ngerating kamera secara gimana gitu ya, karena apa ya, sebenarnya itu semuanya balik ke kebutuhan masing-masing. Misal nih ada orang yang memilih Canon 500D karena memang dia mau belajar dasar-dasarnya ya, pasti dia memilih rating yang tinggi, misalnya 8 mungkin atau 9 gitu. Karena ini juga Kalau dari sisi aku, karena aku sudah menginjak ke kamera full frame ini, aku nggak bisa ngerating terlalu tinggi untuk ini karena ya secara fungsional ya pasti kalah, Sudah sangat jauh, sangat ya. jauh. Ya mungkin aku bisa merating Canon ini hanya 7 ya. 7 untuk kelas pemula ya. 7 untuk kelas umum. 7 untuk kelas pemula. Berarti kalau misalkan kalian semua yang mulai hobi motret atau mau belajar fotografi tapi budgetnya juga mepet, mungkin salah satu pilihannya bisa menggunakan 500D ini ya. Karena 600D sama 500D harganya juga cukup beda jauh. Bisa sampai 1 juta lebih beda juga. Kalau ini di toko-toko online mungkin ada yang cuma 1 juta 2 juta aja ada, sudah sama landscape-nya. Ini landscape-nya Oh iya, ini landscape-nya ya. Landscape-nya ini 1855. Itu lensa sonde DSLR pada umumnya sih. Nah, kalau 600D kan masih 3, ya 3 sampai 4 juta sama landscape-nya ini. Jadi mungkin hanya untuk istilahnya sebagai pengenalan terhadap kamera DSLR ya. Kan mungkin yang berasal dari HP atau pocket gitu ya. Untuk mengenal pakai ini dulu sebelum menginjak mungkin sampai 5D, 4 gitu ya. Ataupun 80D itu atau 80D ya. Sudah. Iya. Cara ini juga masih spek jadul 2009, megapikselnya kalah, sensornya juga pakai APS-C ya kan. Terus mungkin juga fitur-fiturnya juga kalah mungkin ya, karena seperti ISO-nya ini cuma mentok di 3200. Dan juga kelipatan ISO-nya itu tinggi-tinggi, misalnya 200 langsung 400, 200. Kalau yang kamera DSLR pada umumnya kan biasanya kecil-kecil, jadi misalnya 200 ya kita naik lagi ke 250, 300, 320 gitu. Ini terlalu lompat-lompat gitu. Lompat-lompat gitu sih. Itu juga menjadi kendala kalau foto di luar. Otomatis kan di luar dengan cahaya yang banyak, otomatis kan kita harus pakai ISO yang paling rendah, 100. Nah, ketika cuaca berganti menjadi terang, kan otomatis harus naik lagi. Nah, untuk naik lagi itu ISO-nya pasti ketinggian karena itu kelipatannya terlalu tinggi. 200 gitu. Coba kalau ISO-nya misal pertamanya 100 naik ke 125 atau 250, kemungkinan cahaya yang masuk akan lebih lihat bagus, lebih pas lah ya. Pas juga gitu. Untuk hasil fotonya nanti lebih maksimal gitu. Nah, untuk mengatasi kelipatan ISO yang tinggi tersebut ya kita harus main di shutter speed-nya juga. Shutter speed-nya diturunkan ya. Bukan itu. Oh, dinaikkan ya. Karena ini kelipatannya juga tinggi tadi. Kelipatannya tinggi sih. Oke guys, kalau gitu sekian review dan sedikit coba-coba ya. Testing bagaimana sih menggunakan kamera tua ini 2009 di tahun 2021. Nanti hasilnya saya akan tayangkan setelah akhir video ini. Lalu nanti juga mungkin kalian juga bisa komen di bawah kira-kira kita harus mau mereview kamera apa, atau mungkin mengadakan perbandingan antara DSLR 2009 ini dengan mirrorless ini, atau dilaporkan dengan yang FX ini. Ya bisa juga, tapi ini bukan namanya kan? Iya, tapi nggak apa-apa lah, untuk FX aja. Kan secara body sama, DSLR semua, cuma beda spek ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Oke, bye.